Halo sahabat purbakala, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya. Setiap hewan memiliki anatomi tubuh yang terbilang unik. Anatomi tubuh ini menyesuaikan dengan lingkungan dan kebiasaan makhluk hidup tersebut selama jutaan tahun untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Biasanya, fitur tubuh tersebut tercipta karena modifikasi dari bagian tubuh yang sudah ada, seperti burung yang memiliki sayap untuk terbang, atau jerapah yang memiliki leher panjang demi meraih makanan yang tak dapat dijangkau oleh hewan lainnya. Namun dalam beberapa kasus, justru ada makhluk hidup yang dalam evolusinya malah menghilangkan bagian tubuhnya. Dan salah satunya ialah ular yang saat ini kita tahu tidak memiliki kaki. Lantas, hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ular dahulu pernah memiliki kaki? Dan bagaimana ular bisa kehilangan kakinya? Dalam evolusinya, ular pernah memiliki kaki. Karena dalam taksonomi, ular berasal dari ordo Squamata, satu kerabat dengan sepupu jauhnya yakni kadal yang memiliki dua pasang kaki. Dan itu berarti nenek moyang keduanya adalah hewan yang sama dan juga memiliki dua pasang kaki. Pernyataan ini dapat kalian buktikan dari organ vestigal atau organ sisa evolusi dari sebagian ular, seperti misalnya sanca dan boa, yang masih menyisakan sedikit kaki belakangnya, yang biasa disebut dengan taji. Namun taji ini sudah benar-benar hilang pada jenis-jenis ular yang lebih modern ya, karena lingkungan serta cara hidup ular dalam waktu yang sangat lama, ikut mendukung mutasi genetik pada ular-ular tersebut. Selain pernyataan tersebut, bukti-bukti fosil dari ular pada jutaan tahun silam juga menunjukkan proses hilangnya kaki secara bertahap, yang diyakini para peneliti bahwa hilangnya kaki pada ular dimulai sejak 150 juta tahun silam, atau saat akan memasuki periode kapur. Fosil paling awal mengenai ular yang masih memiliki kaki ialah fosil Tetrapodopis amplectus yang hidup pada masa 120 juta tahun silam, di tempat yang sekarang menjadi negara Brazil. Dengan 200 ruas tulang belakang beserta batang yang panjang dan ekor pendek, menunjukkan bahwa ular ini merupakan hewan penggali liang yang mendukung hipotesis bahwa ular berasal dari daratan. Dan karakteristik inilah yang selama ini dicari oleh ahli paleontologi dalam mengetahui peralihan anatomi tubuh ular menjadi seperti saat ini. Walaupun beberapa kritikus membantah dengan mengatakan bahwa Tetrapodopis sebenarnya adalah kadal laut, para peneliti tetap meyakini bahwa hewan tersebut adalah ular dilihat dari jumlah ruas tulang belakangnya dan dari kondisi geologis, ekologis, serta keadaan kakinya. Kemudian ditemukan fosil ular laut bernama Pachyrhachis problematicus yang berumur 96 juta tahun dan fosil ular penggali liang yang bernama Naja serionegrina yang berumur 92 juta tahun. Kedua ular ini menjadi peralihan bentuk evolusi ular karena sepasang kaki depan yang sudah menghilang menyisakan sepasang kaki belakang yang tidak lagi fungsional. Baik itu tidak bisa digunakan untuk menopang tubuh bagi Naja serionegrina ataupun tidak bisa diandalkan dalam berenang bagi Pachyrhachis problematicus. Lalu setelah beberapa juta tahun, akhirnya kaki belakang dari ular mulai menghilang. Dan ular pertama yang diketahui tanpa kaki ialah Dinilysia patagonica, yang fosilnya berumur 85 juta tahun. Fosil ular ini ditemukan tanpa adanya kaki, bahkan sudah tidak memiliki korset bahu atau panggul yang mendukung adanya keberadaan kaki. Dan ular ini pun ditemukan pada sedimen terestrial, yang berarti Dinilysia hidup di daratan. Lantas, mengapa ular secara perlahan kehilangan kakinya? Nah, terdapat dua hipotesis mengenai ini. Hipotesis yang pertama mengatakan bahwa ular berasal dari laut dan berevolusi di laut. Karena habitat yang mengharuskannya untuk berenang dengan baik, maka perlahan kaki ular mulai menghilang karena tidak dipergunakan lagi. Sebab dengan adanya kaki, malah akan menghambat pergerakan ular dalam berenang di air. Lalu hipotesis yang kedua mengatakan bahwa ular memang berasal dari daratan. Karena gaya hidup ular yang berburu maupun bersembunyi pada liang-liang sempit di tanah, membuatnya kesulitan dalam bergerak pada celah sempit jika memiliki kaki. Dan sejak saat itu kaki ular mulai mengecil atau menyusut karena sudah tidak lagi efektif dalam mendukung pergerakannya.
Dan hipotesis kedua inilah yang paling banyak diyakini para peneliti, karena fosil ular tertua yakni Tetrapodopis memiliki ciri kaki yang diperuntukkan untuk menggali. Selain itu, hasil penelitian dengan pemindaian tomografi terkomputerisasi pada fosil Dinilysia juga menunjukkan bahwa ular purba tersebut dahulu merupakan hewan yang hidup di liang-liang tanah. Sebenarnya sampai saat ini pun, ular tidak benar-benar menghilangkan kakinya, melainkan hanya menonaktifkan pertumbuhannya saja. Seorang profesor genetika molekuler bernama Martin Kohn mengatakan bahwa gen yang dikenal sebagai landak sonik bertanggung jawab atas berkembangnya anggota tubuh vertebrata, termasuk dalam pembentukan tangan dan kaki. Dan gen landak sonik ini juga sempat berkedip beberapa saat pada embrio ular sanca yang berumur kurang dari 24 jam. Namun setelah itu, gen landak sonik ini terhenti dan menghentikan pertumbuhannya dari kaki embrio ular tersebut. Hal ini bisa terjadi karena urutan pengatur DNA yang disebut dengan enhancer telah dihapus sebagian, hingga terjadi degradasi berurutan dari landak sonik, dan hasil penelitian diketahui bahwa DNA tersebut bernama ZRS, yang di dalam DNA tersebut menonaktifkan perkembangan gen landak sonik. Nah, untuk membuktikan bahwa gen landak sonik telah mengalami mutasi di dalam DNA ZRS, peneliti mengambil ZRS tikus yang kemudian digantikan dengan ZRS dari ular. Dan hasilnya sesuai dengan dugaan peneliti, kaki pada tikus tidak tumbuh sebagai mestinya, dan ini menandakan bahwa DNA ZRS sangat krusial dalam pembentukan kaki ular. Bagaimana episode kita kali ini? Apakah menarik? Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan channel Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar ketika Mimin upload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang akan menambah wawasan seputar Purbakala. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Purbakala.